warahmatullahi Pertama, melunasi utang puasa Ramadan. Amalan menjelang Ramadan yang pertama dan utama adalah menuntaskan utang puasa Ramadan sebelumnya. Puasa ganti atau puasa kode ini wajib ditunaikan sebanyak hari puasa yang telah ditinggalkan. Sebaiknya dilunasi sebelum bulan Syaban berakhir. Ketentuan membayar utang puasa Ramadan ini tertuang dalam firman Allah di penggalan surah kitab suci Al-Quran berikut ini, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Kedua, memperbanyak doa. Dengan memperbanyak doa dan amal soleh, melalui doa terdapat komunikasi antara hamba dan Tuhannya. Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi karunia kesempatan umur panjang hingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Bahkan disebutkan bahwa doa menjelang Ramadan ini sebaiknya dibaca sejak 6 bulan sebelumnya dan selama 6 bulan berikutnya juga, agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut doa untuk menyambut bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Latif Al-Ma'arif 264. Ketiga, memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Memperbanyak puasa di bulan Syaban juga merupakan salah satu amalan menjelang Ramadan yang penuh keistimewaan. Bahkan dulu Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ibadahnya dengan berpuasa hampir sebulan penuh di bulan Syaban. Abu Salamah radhiyallahu anhu menceritakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu tentang puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sampai kami berkata, beliau benar-benar berpuasa dan beliau juga tidak berbuka. Sampai kami berkata, beliau benar-benar telah berbuka. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa pada bulan Syaban, yakni beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada bulan tersebut hampir semuanya, sebulan penuh. Haya, Muslim, Nasai, dan Ahmad. Tapi perlu diingat bahwa biasanya 1 atau 2 hari menjelang masuknya bulan suci Ramadan, umat Muslim dilarang menunaikan puasa sunnah, kecuali bagi mereka yang sudah membiasakannya. Larangan ini bahkan disebutkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jangan kamu dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi seseorang yang memuaskan puasa tertentu, maka ia boleh meneruskan puasanya. Hadis sahih, riwayat Bukhari 1781 dan Muslim
1812. Keempat, saling bermaaf-maafan. Sebelum memasuki bulan suci, alangkah baiknya kita membersihkan hati, lahir dan batin, agar ibadah di bulan Ramadan menjadi lebih ikhlas dan ringan dijalani. Suci secara lahir maksudnya seperti menjaga kesehatan, kebersihan, dan lain-lain. Sementara suci batin adalah bersih dari segala pikiran buruk, dendam, dan masalah hati lainnya. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar dia kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Kelima, ziarah kubur. Di sebagian wilayah, hal ini menjadi sebuah tradisi yang tak boleh terlewat, dikenal dengan istilah kirim dungo poso dan nyedran. Ziarah kubur ini dilakukan sebagai pengingat akan kematian dan meningkatkan rasa zuhud kita. Mengirim doa untuk para leluhur, sekaligus bertawasul kepada mereka. Tawasul dalam berdoa merupakan anjuran dalam Islam. Diriwayatkan pula dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat memakamkan Fatimah binti Asad, ibu dari sahabat Ali, beliau berdoa, "Ya Allah, dengan hakku dan hak-hak para nabi sebelumku, ampunilah dosa ibuku setelah Engkau ampuni ibu kandungku." Hajar, Tabrani, Abu Naim, dan Al-Haythami. Keenam, memperdalam ilmu agama Islam. Amalan menjelang Ramadan selanjutnya ialah dengan mempelajari kembali ilmu agama, termasuk belajar tentang segala hal berkaitan bulan Ramadan. Ilmu begitu diagungkan dalam Islam sebagai pedoman dalam beramal, bertindak dan beribadah. Syarat diterimanya amal setelah ikhlas adalah mutaba'ah, yakni amal yang dilakukan harus benar dan sesuai syariat serta sunnah. Oleh sebab itu, memperdalam kembali ilmu agama begitu penting dilakukan. Di waktu menjelang Ramadan ini, kita perlu menyegarkan kembali pelajaran tentang fik ibadah di bulan Ramadan. Misalnya dengan fik puasa, salat tarawih, zakat, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Ketujuh, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan menjelang Ramadan berikutnya dengan memohon ampun kepada Tuhan, bertobat atau memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mampu menghidupkan bulan Ramadan dengan tekad yang murni dan tulus. Umat muslim dianjurkan untuk menyambut bulan Ramadan dengan taubat nasuha. Cara ini akan membuat kita bisa menjalankan ibadah dengan maksimal dan hati yang lebih tulus. Kedelapan, memperbanyak baca Al-Quran. Amalan menjelang Ramadan yang tak boleh terlewat berikutnya adalah belajar dan memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan terdapat kisah mengenai seorang tokoh, Salamah ibn Suhail sering berkata, bulan Syaban adalah bulan resitasi Quran. Dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab, disebutkan bahwa Amr bin Qais al-Malaki ketika bulan Syaban datang, beliau akan menutup tokonya, lalu memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran. Begitulah penjelasan dari saya tentang 8 amalan menjelang Ramadan, seperti suri tauladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, share ke teman-teman Anda, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.